Hai sahabat Ngebos, jumpa lagi bersama dengan saya Lusti Losak dalam acara Ngebos, ngobrol bareng orang sukses. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di acara ini saya akan berbincang santai bersama seorang tokoh yang luar biasa. Nah, sahabat Ngebos, salah seorang tokoh yang saya maksudkan tadi, beliau adalah seorang profesor. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar SE MSI CWM. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai seorang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Dan jabatan atau amanah saat ini adalah sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Ketua Persatuan Tabiyah Islamiyah Sulawesi Selatan, Ketua Forum Silaturahmi Purna Rektor se-Indonesia, Ketua Presidium Nasional Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara, Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran Sulawesi Selatan, Ketua Presidium Pimpinan Pusat Majelis Kebangsaan Rahmatan Lil Alamin, dan beliau memiliki pengalaman sebagai konsultan Bank Dunia pada program pengembangan kecamatan. Pengalaman lain dari beliau adalah beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Cokro Aminoto Makassar dan Rektor Universitas Syekh Yusuf Goa. Beliau adalah alumni dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran Bandung. Dan yang luar biasanya beliau bahkan pernah menempuh pendidikan kepemimpinan di Temple University Philadelphia, USA. Dan aktivitas saat ini beliau sebagai Presiden Provast Institute atau Profesional Amanat Studi. Dan yang luar biasanya lagi, sahabat Ngebos, beliau pernah sebagai penasehat investasi Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, penasaran dengan beliau? Siapakah dia? Yuk kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Prof. Asdar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Wih, luar biasa. Nah Prof, tadi kan saya sudah memberitahukan, menginformasikan kepada sahabat Ngebos dimanapun berada ya. Begitu banyak pengalaman yang Pak Prof sudah lalui ya, sudah begitu banyak pengalaman baik itu dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kemasyarakatan gitu ya. Nah, untuk saat ini Prof, apa sih aktivitasnya? Ya, saya saat ini masih di Fakultas Ekonomi Unhas sebagai guru besar. Ya. Kemudian di Senat Akademik Unhas. Dan saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi di Unhas. Iya, sampai sekarang ya Prof? Sampai sekarang, ya. Kalau di kantor gubernur masih ada kepercayaan sebagai anggota Dewan Riset Daerah. Iya. Sampai saat ini kan Prof masih sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti everyday masih ketemu dengan para mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Ada apa dengan masa yang long time ini, apakah ada perasaan lelah gitu atau udah bosen atau apa gitu, Prof? Enggak, karena begini, saya memang sejak dulu bercita-cita untuk menjadi guru, dosen ya. Kalau orang tua sih jangan nanti keinginannya itu kerja di BUMN supaya banyak uang. Tapi ini panggilan hati. Kita mencintai pekerjaan kita, senang mengajar sehingga kita bahagia dengan mengajar. Seperti itu kita punya panggilan hidup. Dan sekarang sudah ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dulu waktu zaman saya di Unhas, Prof masih Fakultas Ekonomi saja. Berarti luar biasa pengembangan yang diberikan oleh pengembangan pendidikan ya, yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin, bahwa ada satu fakultas yang menjurus kepada bisnis, ekonomi dan bisnis gitu. Apakah ada perubahan dalam memberikan materi pelajaran atau sama aja, Prof? Nah, kita sekarang kan seperti Unhas student center learning. Jadi fokus ke mahasiswa. Kita inginkan mahasiswa itu apa maunya. Jadi dia ikut terlibat merancang masa depannya. Jadi dosen sebagai inspirator, fasilitator. Tidak seperti dulu lagi dosen itu sumber ilmu.
sumber ilmu sekarang kan banyak. Salah satunya dari dosen, dari jurnal, dari TikTok, dari media, Google, dari media seperti banyak dari e-line ini kan salah satunya. Edukasi itu sudah sangat luas. Jadi kita sebagai dosen tetap harus update pelajaran dan tidak boleh terlambat. Ya harus kita inline. Berarti untuk aktivitas Prof. Asdar yang saat ini sebagai seorang dosen pun juga sekarang sudah menjabat presiden Profas ya? Iya. Profas itu program apa sih, Prof? Ya, jadi begini, alhamdulillah Bu Lusti, ini kita setelah saya tidak terlalu aktif sebagai penasihat gubernur, jabatan-jabatan yang lain, saya membuat suatu katakanlah pengabdian. Bagaimana dengan pengabdian ini saya ajak kawan-kawan, misalnya para guru besar. Ayo dong kita sumbangkan ilmu kita kepada orang-orang yang tidak kuliah, yang mau juga mengecap diajar oleh profesor. Satu jam aja per bulan. Dan alhamdulillah sudah jalan sudah 2 kali. Sudah 2 kali profesor itu katakanlah direkam untuk membuat tambahan pelajaran di Propas. Propas ini amanah, profesional amanah dan sidik, suatu organisasi nirlaba yang mengajak kepada para pengabdi, para guru besar yang ingin mengabdi, kemudian para pengusaha yang sukses ingin menyampaikan ke mahasiswa maupun non mahasiswa. Karena kita ini kan jangan hanya mengajar yang terbaik, tapi yang paling lemah juga kita harus ajar. Yang putus sekolah, ya banyak di antara kita kan tinggal sekolah, atau dia mau lanjut tapi nggak ada biaya. Propas ini berdiri 28 Maret. Tahun ini baru 99 hari. Baru 99 ada syarat-syaratnya. Ada syarat. Jadi syarat-syaratnya misalnya kalau orang ingin gabung dengan kita 3 kali ikut kegiatan kita. Itu syarat anggota berarti ya, Prof? Kemudian direkomendasi oleh anggota 3 orang. Kemudian khusus untuk katakanlah guru besar, ada program kita namanya program amal ilmiah. Ya, bagaimana mengamalkan ilmunya 1 jam dalam 1 bulan. Ini sudah 2 profesor kemarin Profesor Ali bin Maidin, mantan dekan Fakultas Kesehatan Unhas, kemudian Prof Hafid Abbas, mantan Wakil Menteri, mantan orang kita yang besar ini, Ketua Komnas HAM, sudah menggabungkan. Kemudian para pengusaha muda, salah satunya yang tadi yang gabung dan kita itu Bu Gerhanita. Sahabat Ngebos, seru sekali ya perbincangan kami berdua bersama dengan Prof. Terkadang banyak orang ya sahabat Ngebos, mereka ingin melayani karena ada sesuatu yang mereka harapkan. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh Prof. Asdar bahwa ternyata orang yang masuk dalam komunitas Profas ini adalah mereka yang betul-betul tulus pengabdian melayani, membantu sesama lah ya, Prof ya, tanpa menginginkan atau ingin mendapatkan imbalan gitu ya, Prof ya. Kita berharap itu tadi melayani dengan ikhlas, selalu kita katakan biarlah nanti Tuhan yang menciptakan kita, yang menilai siapa di antara kita yang paling ikhlas. Kita tidak perlu pujian dari siapa-siapa. Dan ini sudah mulai banyak yang gabung, tapi itu tadi betul-betul syaratnya itu ya. Iya, berarti tetap menjadi saluran berkat gitu ya, Prof ya, bagi sesama ya. Nah, baik. Sahabat Ngebos dimanapun Anda berada ya, luar biasa panjang lebar tinggi dalam ya yang kita bahas tadi ya, sampai Prof. Asdar ketawa ya sahabat Ngebos ya. Begitu banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Prof. Asdar. Jika sahabat Ngebos penasaran dengan apakah itu Profas ya, mungkin tadi yang masih ada yang kurang, atau mungkin masih ada sahabat Ngebos yang lambat lambat untuk mengetahui penjelasan dari Prof. Asdar ya, silahkan menghubungi tim dari Profas ya. Apa kepanjangannya tadi? Profesional Amanah Sidik atau ya? E-line atau ya bisa menghubungi tim dari teman-teman E-line dan Ngebos. Oke,
Baik sahabat Ngebos, demikianlah perbincangan santai kami bersama Prof. Asdar. Terima Sekali kasih. lagi saya mengucapkan Ya, terima kasih sama-sama, banyak Bu Lucy. Prof. Asdar. Sehat, bahagia, sejahtera. Dan tetaplah menjadi saluran Siap. berkat buat Amin. orang lain supaya lingkungan bahkan negara kita ini bisa baik adanya. Amin, Ya. amin. Oke, baik sahabat Ngebos dimanapun berada, sampai jumpa di episode berikutnya.